dalam kitab As-Sirajul Munir fi Maqamati Sayyidil Mursalin, yang merupakan himpunan kitab maqam kedudukan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengharap ridha Allah dan semoga kita mendapat syafaatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, setelah kita break untuk Ramadan dan Idul Fitri, kita dapat lanjutkan kembali. Kita sudah sampai di Al-Maqam Rabi' wal Ashrun, maqam yang ke-24 dari kedudukan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi kita disebut dengan Al-Habibul Mustafa, artinya kekasih Allah yang terpilih. Al-Mustafa yang terpilih, yang setelah khusus ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini surah At-Taubah yang masyhur ini. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari diri kalian sendiri. Nah. Wa fi qira'atin awradaha al-Imam al-Qurtubi fi tafsirihi an Abdullah bin Qusaytin al-Makki an Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi ta'ala min anfusikum. Ada yang membaca min anfasikum bi fathil fa, ay min asyrafikum wa afdhalikum. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus itu dari jenismu, dari dirimu. Maksudnya adalah secara rohani, ya. Sebetulnya ini kan Allah tidak berfirman-Nya laqad ja'akum rasulun minkum, tapi min anfusikum. Jadi hakikatnya kita semuanya jenis manusia ini adalah, ya, pasti tidak berbeda dengan bahwa yang ditetapkan Allah sebagai Rasul juga manusia. Rasul yang Allah pilih untuk membawa risalahnya itu bukan malaikat, apalagi jin, tapi juga jenisnya manusia. Nah, maka terus kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha astafa Kinana min waladi Ismail wastafa min Kinana Quraisyan wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih suku Kinanah atau bangsa Kinanah itu lahir dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dari Kinanah kemudian ada suku yang besar namanya Quraisy. Dari Quraisy ada suku yang besar namanya Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim ini terpilih baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan utamanya ini, Bapak Ibu? Paling tidak ada 3, ya. Pesan yang pertama adalah bahwa kenabian itu bukanlah karir spiritual. Nomor 1. Jadi penetapan bahwa Allah telah memilih baginda Nabi kita itu menunjukkan bahwa diangkatnya Nabi itu adalah pilihan, ketetapan, bukan merupakan capaian spiritual, capaian rohani. Seperti kalau dalam aspek misalnya duniawi. Contoh misalnya kalau Bapak sekolah atau kuliah, itu kan belajar sungguh-sungguh, akhirnya naik kelas. Belajar sungguh-sungguh, akhirnya naik tingkat. Atau misalnya tentara, itu lama-lama terus kemudian pertama jadi perwira menengah, terus akhirnya bintang, terus jadi jenderal, itu kan Pak. Nabi itu enggak gitu, Pak. Rasulullah SAW meskipun kita yakini sejak kecil bahkan faktanya beliau adalah terjaga akhlaknya, tapi bukan berarti Allah mengangkat Nabi itu karena dia waktu kecilnya baik,
terus kemudian jujur, lama-lama jadi nabi. Bukan begitu. Karena kalau logikanya seperti itu berarti kenabian itu bisa diraih oleh siapa saja kan? Ah gitu. Kalau memang seperti itu logikanya, kenabian itu bisa dicapai oleh siapa saja yang berusaha memperjuangkannya. Jangan-jangan lama-lama Pak Wahid jadi nabi. Nah, gitu kan, orang saking istiqomahnya untuk nyuting ini kan, soalnya lama-lama jadi nabi. Tapi itu nggak boleh. Pikiran seperti itu nggak boleh. Karena kenabian itu adalah ketetapan dan pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sehebat apapun hamba nggak bisa Pak terus kemudian mencapai level kenabian itu nggak bisa. Sekeras apapun usaha kita untuk mencontoh Nabi, nggak mungkin kita akan sanggup sampai mencapai level kenabian karena ketetapan Allah. Itulah mengapa pujian Allah terhadap baginda Nabi kita itu disebutnya apa? Disebutnya di atas. Mari kita lihat ayatnya di surah nomor 68, namanya adalah surah Al-Qalam ayat yang keempat. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bisa surah yang ke-68 ayatnya yang keempat. Al-Qalam. Ayatnya keempat. Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dan sesungguhnya kalau makna letterleknya ini gini, engkau wahai Nabi benar-benar di atas la'ala, budi pekerti yang agung. Kenapa kemudian terjemahnya tidak digunakan demikian? Ada dua alasan Pak. Itu memang berbeda dengan struktur bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia ini kalau dibandingkan dengan bahasa Arab termasuk Inggris sekalipun itu termasuk kategori yang lebih sedikit kosakatanya Pak. Maka terjemahan itu sangat tidak mewakili sebetulnya makna-makna di Al-Quran. Ya, situ kenapa butuh tafsir. Nah ini problem kita di sini apa ya? Problemnya adalah bahwa struktur bahasa Indonesia itu berbeda dengan struktur bahasa Arab. Sehingga terkadang ini debatnya itu di tim terjemah, tim tafsir, misalnya gitu. Itu seringkali kita libatkan ahli bahasa dari pusat bahasa, itu ya berbeda. Banyak gitu ya. Contohnya misalnya ada ayat mengatakan wali rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Itu terjemahan seperti itu bukan struktur bahasa Indonesia itu Pak, tapi itu struktur bahasa Al-Quran. Bahasa Indonesianya apa? Ya bersabarlah melaksanakan perintah Tuhanmu, begitu. Tapi kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, balaghatul Qur'annya itu, keistimewaan struktur bahasa Al-Quran hilang. Nah ini yang sering kali terjadi khilafiyah gitu ya. Sehingga kenapa misalnya guru kita Abi Muhammad Quraisy Shihab, beliau tidak merasa tidak puas dengan terjemahan resmi Kementerian Agama sehingga menerjemahkan sendiri. Karena memang terjemahannya itu banyak disesuaikan dengan struktur bahasa Indonesia, dan itu mengorbankan balaghatul Quran, mengorbankan struktur bahasa Al-Quran yang punya keistimewaan tersendiri. Ini contohnya begitu. Nah kita kembali tadi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutnya sebagai apa? La'ala khuluqin azim. Maka Bapak Ibu, ditetapkannya Nabi, dipilihnya Rasulullah itu adalah ketetapan Allah dari sononya. Dan itu
Terbukti apa? Terbukti dalam sekian banyak penjelasan Al-Quran bahwa baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah Allah tetapkan jauh sebelum Allah menciptakan alam ini. Mari kita lihat firman Allah di surah yang ketiga, surah Ali Imran ayat yang ke-81. Allah berfirman, wa id akhithaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Kok bacanya kelihatan sedih banget, kenapa? Lemes, sedih atau Belum ngopi kan? belum ngopi ya Pak? Pagi-pagi bahasa lemes banget terjemahan. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi yang hendak diutus, isi perjanjiannya apa? Aku nanti akan utus nabi yang akan menyempurnakan semua ajaran. Kata Allah terhadap para nabi itu, ya setuju kan? Oh iya, pasti. Artinya apa? Ini bahwa diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW itu sudah terinformasikan kepada para nabi itu. Maka para nabi itu mengenal secara persis ya tentang sifat-sifat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena memang Allah telah tetapkan pilih sejak awal. Yang kemudian juga ditegaskan lagi apa? Informasi kehadiran Nabi kita itu sudah diberitakan juga di dalam kitab-kitab sebelumnya, terutama apa? Dalam Taurat dan Injil. Mari kita lihat firman Allah di surah yang ke-7 Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Ya, sudah yang namanya terdapat tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ya, nanti di ayat yang lain juga tegaskan, misalnya Pak Nabi Isa alaihissalam diutus itu salah satu tugas pokoknya apa? Tugas pokok Nabi Isa itu mengabarkan akan kehadiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para nabi itu mereka itu menyadari betul mereka itu adalah utusan Allah dan mereka kompak Pak. Satu grup itu kompak mereka. Dan nggak ada yang left group. Gitu ya, para nabi itu kompak sekali. Nggak ada yang saling saingan untuk mendapatkan misalnya enggak. Sangat hormat mereka, selalu saling menguatkan, saling mendukung. Ya. Contoh Nabi Musa misalnya, meskipun diutusnya agak duluan dari sisi waktunya, tapi Nabi Musa sadar betul bahwa posisi kedudukannya itu kalah dengan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalah jauh. Meskipun diutusnya lebih dulu dari sisi waktunya itu, tapi Musa menyadari. Kenapa? Di Tauratnya itu dituliskan keistimewaan-keistimewaannya. Maka dalam riwayat itu sampai Nabi Musa itu kan mengajukan proposal kepada Allah untuk apa? Diberi kesempatan menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya Rabb ij'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan aku umatnya Nabi Muhammad SAW. Permintaan Nabi Musa mentah-mentah ditolak oleh Allah, nggak disetujui. Allah langsung berfirman kepada Nabi Musa, yang firmannya diabadikan di Al-Quran, di surah yang ke-7 Al-A'raf, ya, di ayat yang ke-144. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu dan manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang manusia." Wahai Musa, lagi Bu, para nabi yang lain itu dipanggilnya biasanya Allah itu langsung nama. Kayak gitu ya. Him, Him itu Nabi Ibrahim. Adam kan. Ya Adam, ya Musa, ya Ibrahim. Sedangkan untuk Nabi kita panggilannya langsung kehormatan. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul. Lagi-lagi ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan perbedaan maqam antar para nabi, dan nabi kita disebutnya sebagai Sayyidul Mursalin, penghulu pemimpinnya para nabi yang paling mulia, meskipun hadirnya paling akhir. Dan kita menjadi bagian dari umat itu. Alhamdulillah. Maka hikmah yang kedua dari penegasan makom Nabi yang Al-Habib, Al-Mustafa itu apa? Bersyukur. Kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena hakikatnya seperti halnya Nabi Allah tetapkan menjadi Nabi sejak awal, bukan usaha Nabi. Bahwa Rasulullah SAW diangkat, ditetapkan sebagai Nabi, itu 100% ketetapan Allah. Kita semuanya juga akhirnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW itu juga karena ketetapan Allah. Kenapa? Umumnya kita kan karena keturunan, teman. Kita Muslim ini kan karena orang tua kita juga Muslim. Coba kalau kita anaknya seandainya kita terlahir bukan di Indonesia, kita terlahir bukan di dari orang tua kita yang sekarang. Misalnya Ustadz lahir di mana? Misalnya negara mana misalnya yang non Muslim itu, kira-kira Brasil atau Meksiko, belum tentu jadi Muslim. Apalagi kalau Meksiko malah jadi pengedar. Itu kan negara mafia kan Pak. Pemerintahnya sekalah sama mafia. Kita lahir di negara kita dari orang tua kita yang sekarang ini, dan akhirnya kita menjadi Muslim. Alhamdulillah. Ketetapan Allah. Nah, itulah salah satu makna di surah yang ke-10, surah Yunus ayat 58. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itulah adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Katakanlah dengan rahmat dan karunia Allah, hendaklah kamu bergembira. Gembiranya apa? Gembira sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita baru selesai Ramadan. Ayat tentang Ramadan ini kan sebetulnya puncak takwa kita itu la'allakum tashkurun. Ya, wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. La'allakum tattaqun itu tujuan minimalnya, Pak. Ya, kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu minimal itu. Tapi kalau tujuan puncak takwanya itu sebetulnya
walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian semua menjadi hamba yang bersyukur. Kenapa syukur? Karena orang itu kalau pandai bersyukur, hidupnya pasti bahagia. Pasti itu. Sebaliknya orang yang hidupnya tidak bahagia itu pasti kurang syukurnya. Dan kamu yakin Bapak Ibu jamaah Masjid Raya ini orang-orang yang bahagia. Kenapa? Karena pandai bersyukur. Alhamdulillah. Tanda orang bahagia itu apa? Ngantuan. Nah, tanda bahagia itu. Apalagi kuliah subuh ini masih banyak yang ngantuk. Alhamdulillah. Maka Pak Yamin mesti nyari sandaran. Maka setan itu Pak, sering kita sampaikan, kalau menggoda manusia tujuannya apa? Agar manusia tidak bersyukur. Bukan tidak bertakwa Pak, tidak bersyukur. Mari kita lihat ayatnya ya, surah yang ke-7 ayat 17. Ini sumpahnya setan. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kemudian saya ini siapa ini? Setan. Saya di ayat ini siapa ini? Setan. Setan, iblis. Bukan yang baca setan, bukan. Mereka ini siapa? Manusia, kita semuanya. Setan janji aku akan datangi mereka, ya Tuhan, dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Dari atas. Setan nggak nyebut arah atas dan bawah. Karena arah atas bawah itu simbol arah kerendah hatian manusia di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Orang yang bersyukur, mengakui semua nikmatnya berasal dari Allah. Itu setan nggak bisa masuk. Sebaliknya orang yang somse gitu ya, misalnya apa, tiap hari ngomong saya akan buka pintu gerbang. Wah, kayak somse itu Pak. Itulah akhirnya pandai bersyukur. Sedangkan orang yang selalu bersyukur hidupnya akan bahagia. Orang yang bahagia susah digoda setan Pak. Setan itu paling hobi, senengnya itu goda. Salah satu pintunya apa? Agar manusia itu enggak syukur. Akhirnya apa? Sukanya sedih, sukanya ngeluh. Gitu. Maka kalau orang itu hidupnya kelihatan sedih, terus ngeluh, terus ketahuan dari statusnya itu loh. Sampai kapan ini terjadi? Mesti setan gue. Sudah setan. Karena salah satu usaha setan menggoda manusia agar tidak bersyukur itu apa? Selalu meniupkan kesedihan yang ujungnya apa? Prasangka buruk sama Allah. Dosaku apa ya Tuhan kok begini? Coba lihat ayatnya, surah yang ke-58 ayatnya 10. Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidharihim syai'an illa biiznillah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ayat 10 Sati. 58 ayat 10. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita. Sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudarat sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Pembicaraan setan itu diantaranya untuk menimbulkan di hati orang beriman itu supaya selalu
sedih. Itu maksudnya, supaya memunculkan selalu kesedihan. Maka salah satu cara untuk melawan setan, kita harus bersikap menyelisihi kesenangan setan. Yaitu apa? Jangan suka sedih. Maksudnya apa? Sedih yang tidak ada alasannya. Karena kadang-kadang tiba-tiba sedih. Jangan. Itu berarti tidak pandai bersyukur. Lebih baik kita selalu bersyukur. Karena kalau syukur hidup kita bahagia, setan nggak bisa goda. Janji Allah berikutnya apa? Orang itu kalau pandai bersyukur, ini golongan elit, Pak. Elit itu artinya sedikit ya, bukan ekonomi sulit, bukan. Gitu. Elit ekonomi sulit bukan, tapi kelompok sedikit. Di Al-Quran itu disebutnya apa? Wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Nah, ada ayat mengatakan wa qalilum min ibadiyal muttaqin. Sedikit sekali hambaku yang bertakwa. Yang ada yang bersyukur. Dan kita termasuk golongan yang sedikit itu. Alhamdulillah. Itu. Meskipun seringkali ada masalah, ada kesulitan, cobaan, namanya hidup kok. Hidup itu mesti ada kesulitannya, ada cobaannya. Tapi kalau kita selalu menempuh jalan untuk selalu bersyukur, kesulitan apapun, masalah apapun itu akan terasa ringan, Pak. Terasa kecil. Masalah itu terasa berat itu karena kita berlebihan menyikapinya, menganggapnya berlebihan. Ulangi ya, masalah hidup itu aku terasa berat, besar, itu karena kita menganggapnya betul-betul sebagai masalah. Kalau nggak dianggap masalah, ya nggak jadi masalah. Terus gimana? Ya usah, nggak usah dianggap masalah. Terus gimana? Ya udah biarin aja, orang hidup pasti punya Masalah. Orang yang merasa tidak punya masalah itu sedang bermasalah, Pak. Oh iya kan? Orang yang merasa tidak punya masalah berarti sedang bermasalah. Oh, namanya orang hidup mesti ada masalah, ada ujian. Jangan dipikir kalau orang misalnya semuanya berada, jabatannya tinggi, hartanya banyak, otomatis nggak punya masalah. Masalahnya tambah berat, Pak. Biasanya itu masalahnya tambah ribet itu. Mending kayak kita inilah. Paling-paling masalah kita apa? Masalah kita misalnya kalau sekarang lagi kajian ini, masalah-masalah kita paling kan satu ngantuk, gitu, Pak. Yang kedua apa, Pak? Kaki ini loh, Pak. Kalau bangun, nah, pijit-pijit toh, paling-paling gitu aja. Pegel. Oh. Paling-paling masalah kita gitu aja. Nanti pulang paling-paling ya dipermutin istri, masalah. Tidak apa-apa, biasa. Berarti masih sehat, alhamdulillah. Maka saya kadang agak curiga, Pak, kalau yang rajin ke masjid itu biasanya di rumah nggak kerasan itu. Iya, kenapa ya sama, Pak? Tidak apa-apa. Pelariannya ke masjid itu masih bagus, alhamdulillah. Lo mau ke Sawangan Depak situ ya tidak punya duit, ya udah ke masjid aja. Bersyukur, alhamdulillah. Ini hikmah yang kedua, Pak. Kita nggak punya pilihan, kita takdir oleh Allah, diberi kemampuan untuk selalu taat, diberi kemampuan untuk selalu kumpul sama orang-orang soleh. Itu anugerah yang luar biasa. Maka seandainya terkadang muncul kita di antara kita ada kesulitan, ada masalah, jangan sampai menimbulkan niat untuk mutus hubungan, mutus ukhuwah persaudaraan, mutus silaturahim, jangan. Karena termasuk salah satu hobinya setan itu tadi itu. Urutannya itu kalau nggak bersyukur terus akhirnya egois, kalau gampang tersinggung, marah, mutus silaturahim. Maka ketika para sahabat Nabi yang pertama kali diperintah hijrah ke Habasyah atau Ethiopia sekarang, itu kan Raja Habasyah saat itu pertanyaannya adalah gimana sih Nabi yang diutus kepada kalian, ngaku Nabi itu sifatnya seperti apa? Salah satu yang disebut apa? Nabi kita itu suka menyambung silaturahim. Itu. Sehingga kemudian para ulama kita itu cerdas bukan main, Pak.
Sehingga sampai apa punya tradisi untuk menguatkan tradisinya itu dalam masyarakat kita kan banyak sekali. Yang intinya apa? Silaturahim. Betul nggak Pak? Contoh misalnya kita baru mau bangun rumah, ya undang tetangga untuk doa bersama sekaligus silaturahim. Mau mantu undang, ketika punya cucu hamil bikin acara undang lagi. Jadi dari sebelum lahir sampai meninggal itu selalu kita melibatkan tetangga orang, undang. Ketika meninggal pun Hebat juga ya, diundang Wali Songo hebat. untuk kemudian berdoa bersama. Nggak cukup sehari 2 hari, sampai hari ketiga, hari ketujuh, 40 40. Judulnya apa toh? Silaturahim. Masih belum puas, setiap tahun habis Ramadan, Idul Fitri kita juga bersilaturahim. Halal, halal. Itu khas Indonesia Pak. Orang lain tuh nggak ada kenal hal bihalal itu. Termasuk orang Arab aja nggak ngerti Pak hal bihalal. Itu bahasa apa? Nggak ada. Cari kan bahasa Arab, ada kata halal. Kalau halal bahasa Arab Pak. Begitu digandeng menjadi halal, bihalal, orang Arab ya bingung. Artinya. Kalau kita mesti paham. Halal bihalal itu apa? Kosong-kosong. Saling memaafkan. Untung kita itu punya tradisi itu Pak, sehingga kemudian akhirnya apa ya di antara keluarga suami istri itu ada prosedur saling memaafkan. Coba kalau nggak ada hal-hal, mana mungkin bapak kok minta maaf ke istri? Nggak ada suami minta maaf ke istri, betul kan? Iya. Kenapa itu Pak? Kalau para suami jarang minta maaf ke istri, kenapa Pak? Gengsi. Ya bisa gengsi, bisa juga kalau pengalaman saya itu karena nggak biasa Pak. Nggak biasa Pak. Saya pernah minta maaf ke istri saya, maafin ya Bu, malah curiga, ada apa? Urusannya malah panjang. Akhirnya kapok aku Pak, nggak usah. Nanti aja lebaran aja lah. Lebaran. Apaan enam tuh? Kan? Ya udah, untung ada halal, ya dari saling menghalalkan. Tradisi kita, alhamdulillah. Termasuk doanya itu loh Pak, itu buatan kita itu Pak. Coba kalau bapak halal itu doanya apa? Minal izin wal faizin. Minal aidin, mana ada orang Arab itu? Tanya Kota Bintang Mesir ada nggak minal aidin wal faizin? Nggak ada. Kita itu keren itu Pak. Sampai bikin kreativitas doa. Minal aidin masih ditambah belum puas, mohon maaf. Nggak ada hubungannya juga itu Pak. Satu-satunya hubungan karena apa? Karena sama-sama in Pak. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, itu aja. Artinya nggak ada hubungannya itu Pak. Tapi ya nggak apa-apa, tradisi yang baik. Ada kawan yang nggak mau ngucapin itu ya monggo saja. Katanya babin ya silakan, nggak apa-apa. Kalau saya yang ngucapin aja Pak. Yang penting itu yang ngucapinnya yang benar, jangan diganti. Yang nggak boleh tahu Pak, minal aidin wal faizin, mohon nafkah lahir batin. Nah itu nggak boleh. Kalau mohon maaf ya tetap boleh, nggak apa-apa. Tradisi yang baik. Itu apa? Supaya kita banyak bersyukur, ngumpul, ya seneng. Alhamdulillah. Kita yang paling banyak, bangsa yang paling banyak ngumpulnya, dan setelah ngumpul mesti makan itu kita. Ya toh? Alhamdulillah. Habis ngaji, ngumpul lagi, makan lagi. Mungkin perlu dipikirkan satu saat makannya mungkin divariasikan gitu loh Pak. Jangan gorengan terus. Catat tuh. Udah selama Ramadan buka puasa pakai gorengan. Ini habis subuh ya gorengan mana? Saya itu Ramadan kemarin unik juga nih Pak. Buka puasanya di hotel Pak. Sama dokter spesialis jantung, ikatan dokter spesialis jantung. Nah, dokter spesialis jantung itu kan selalu nasihatin kami ini kan sebagai pasien Pak. Kita apa itu Pak? Jauhi gorengan. Jangan banyak makan. Mesti gitu Pak dokter itu. Lah kemarin buka bersama menunya itu semeja isinya Pak, gorengan Pak. Nah, saya protes itu. Dok, gimana sih, situ kan sering nasihatin saya.
Kan saya pernah sampai pasang ring kan Pak. Nasihatin saya, kurangi gorengan. Loh kok situ kan itu? Jawabannya apa? Aku kan tahu obatnya Pak. Parah. Aku tahu obatnya kan gitu Pak. Parah gitu. Akhirnya Pak kalau buat buka puasa itu sunahnya apa sih Pak? Kurma. Sowahnya apa? Sunahnya kurma. Nah gorengan wajib Pak. Gitu. Iya toh? Kurma itu sunnah. Wajibnya apa? Gorengan. Indonesia itu. Ya, kalau enggak mesti ada gorengan itu wajib jadi sunnah saja. Nah kita perlu banyak bersyukur. Alhamdulillah. Nah, termasuk makanannya enggak sehat-sehat. Kalau kita banyak bersyukur, tetap akhirnya pengaruhnya enggak terlalu besar. Ya, tetap saja pengaruhnya insya Allah aman-aman. Tapi ya jangan berlebihan. Kata kuncinya begitu. Jangan berlebihan. Itu kata kunci. Termasuk kuliah subuh ini jangan berlebihan, Pak. Kalau telah udah siang itu ya kita akhiri gitu loh, Pak. Jangan Berlebihan. Karena kalau berlebihan itu gorengannya itu adem gitu bagi luar itu. Kasihan udah disiapkan. Begitu Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sampai di makom yang ke-24 ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan di makom berikutnya. Semoga kita bisa tetap istiqomah. Amin. Semoga kita tetap bisa menjadi orang yang bersyukur. Amin. Sehingga hidup kita akan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita menghadapnya dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, satu saya nggak apa-apa. Iya, satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Pak kalau agak luar konteks. Jadi kan di Indonesia banyak penghafal Quran. Di Cina mah katanya komunisme yang menurut saya yang melaksanain Al-Baqarah 179 itu malah Cina gitu ya. Negara komunis kita. Nah saya apa kajian tentang korupsi harus dihukum mati itu. Kalau dasarnya itu minimal berapa gitu kan? Karena saya nyoba gini, saya ngikutin 3 orang di sini. Ternyata cukup 1 juta sebulan. Artinya kalau korupsi 1 juta itu sebulan menurut saya udah boleh dikisor. Lah, saya nyobaan ngelaporin kasus ratusan miliar di KPK itu saya yang menersanakan. Jadi memang negara ini udah rusak betul menurut saya. Jadi nangkap orang korupsi itu kayak arisan aja. Kalau beliau saya itu mereka itu jadi yang udah punya triliunan taruh di luar negeri. Makanya perampasan aset menurut saya itu percuma. Makanya menurut saya Ustadz yang punya komunitas penghafal Quran itu didengung-dengungkan melaksanakan satu ayat dulu aja deh. Al-Baqarah 179 biar negara ini benar, artinya tidak perlu pajak, kekayaan alam itu sebenarnya cukup kalau nggak dimaling gitu. Mau berangkat tentang yang kisah itu. Baik. Ini ada 2 hal ya Pak. Yang pertama saya kaget Pak. Kok sampean baru tahu sekarang gitu loh. Bahwa negara ini rusak itu kok baru tahu sekarang gitu loh. Kan dari dulu kan. 23 tahun. Iya. Iya. Kerja di pajak. Iya betul Pak. Rusak memang Pak. Mungkin udah bener gitu. Bener negara ini memang rusak kira-kira gitu. Satu ya. Gitu. Itu parah betul, setuju itu. Nah kemudian yang kedua, nah ini yang penting, ini yang serius nih Pak. Prinsip kami itu gini Pak. Prinsipnya itu adalah kita fokus dengan apa yang bisa kita ubah. Ya, kita fokus dengan apa yang bisa kita lakukan. Dan kemudian apa? Dan kemudian ya berserah diri kepada Allah atas apa yang tidak bisa kita lakukan. Contoh misalnya menghadapi situasi negara yang rusak seperti ini, yang bisa kita lakukan apa? Oke, baik. Nanti mungkin bagus sekali kita mulai dari diri sendiri ya Pak ya, untuk memperbaiki, jangan ikut-ikutan. Karena kadang-kadang yang nggak ikut itu karena belum dapat kesempatan Pak. Biasanya begitu. Giliran ada kesempatannya, yuk malah marah juga itu. Buktinya Pak, iya kan kita 98 itu kan apa itu Pak? Revolusi apa kan? Itu Pak. Reformasi kan Pak. Itu kan tokoh-tokohnya ideal sekali itu Pak. Tapi begitu sekarang akhirnya berapa tahun memegang kekuasaan, ya
sami mawon gitu kan. Nah itu poinnya seperti itu. Maka yang paling penting sekarang kita gimana ikhtiar memulai dari diri sendiri karena itu yang bisa kita lakukan. Termasuk setuju nanti mungkin penting untuk menggelurakan Al-Baqarah 179 walakum fil qisasi hayah itu ya setuju sekali itu. Sehingga kemudian di komunitas terkecil kita paling tidak di keluarga kita dan semuanya itu berusaha kita hindari hal-hal yang seperti itu. Yang ketiga, nah kontribusi apa selanjutnya yang bisa kita berikan itu Pak menghadapi situasi seperti ini. Karena misalnya apa? Ini salah pemimpin, maksudnya gitu ya Pak ya. Ini salah orang yang diberi amanah kepemimpinan. Tapi jangan lupa Pak, pemimpin yang kita pilih itu kan sebetulnya cerminan yang memilih. Pemimpin yang kita pilih cerminan yang memilih. Berarti apa? Yang memilih modelnya korupsi. Akhirnya yang dipilih juga. Contohnya lah, mohon maaf. Sekarang gini aja Pak, jenengan kira-kira dari kepala daerah yang dipilih secara langsung itu kira-kira berapa persen yang betul-betul murni dan jujur? Nggak ada toh, ya udah. Begitu dipilih. Yang milih itu siapa? Kan kita semua ya Pak. Ya, berarti emang kadang-kadang mentalitas yang seperti itu. Maka pentingnya kami sangat yakin Pak, insya Allah dari komunitas kita jamaah di masjid kira-kira gitu. Karena kalau menyentuh di yang lain agak nggak punya akses gitu. Tapi kalau jamaah di masjid ini kita sering-sering sampaikan. Dan saya yakin kalau di masjid nggak ada korupsi Pak. Kenapa? Ya ada laporannya toh. Ada laporan tiap Jumat, itu kelihatan gitu loh Pak itu. Nah, cuma kalau semangat spirit seperti ini bisa ditularkan ke lembaga atau institusi lain kan keren ya Pak. Terbuka kira-kira gitu. Kalau ada toh masalah ya paling 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh banyak kira-kira. Ya kan biasa lah, bukan yang sangat prinsip gitu loh Pak. Jadi ini keluh kesah kita semua ya Pak Ibu. Keluh kesah masalah kita semuanya. Tapi ya memang tidak ada hubungannya dengan agama gitu Pak. Faktanya Pak, negara-negara yang mayoritas berdasarkan agama, faktanya masih belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran agama. Maka tadi kalau jenengan nyontohkan Cina, lagi misalnya apa, negara-negara yang indeks korupsi kecil ya, kalau tangga kita namanya kan Singapura. Ya Singapura sih mungkin nggak bisa perbandingan ya, jumlahnya cuma sedikit, sauplik kayak gitu kan. Tapi negara-negara seperti Cina, Jepang, relatif mereka ternyata bisa menerapkan dalam tanda petik ayat itu. Maka dia mengatakan Jepang itu Islami sekali, hanya nggak syahadat aja, hanya nggak membaca syahadat, tapi perilakunya apa? Islami. Bayangkan tuh Pak, pernah kami itu beberapa kali kunjung ke Jepang itu, ada kasus di mana kereta cepat Shinkansen itu berangkat lebih dulu 10 detik lebih dulu. Jadi kan harusnya jam 9 Pak. Kereta itu harus berangkatnya itu jam 9. Waktu itu jam 8 lewat 59 plus 50 detik. Udah berangkat Pak. Kan kurang 10 detik Pak, harusnya kan, tunggu dulu. Akhirnya Pak, salah satu penumpang terlambat Pak. Udah tertutup, pintunya itu udah tertutup gitu loh. Dia telat, komplain Pak, nulis komplain pemerintah. Menteri Perhubungannya mengundurkan diri Pak. 20 detik lah. Lah kita 10 bulan itu enggak mundur. 10 hari parah segitunya gitu ya. Ada bedanya itu. Nah gimana? Maka kami itu pernah kunjung itu, gimana ajari mereka supaya bisa komitmen dengan waktu, nggak mau ngambil yang bukan miliknya. Ada satu perkampungan di Jepang itu Pak, bukan berarti mereka ideal juga nggak suka sih, itu hanya contoh sisi positifnya lah, karena sisi negatifnya ya banyak gitu. Kadang-kadang kita ya lebih punya banyak sisi positif juga, tapi di sisi itu memang mereka luar biasa. Jualan tuh Pak, kan di Jepang itu banyak juga wilayah-wilayah yang agraris Pak, pertanian Pak. Saya malah ketemu Cak Anas itu orang Lamongan Surunan Madura, punya tanah itu 30 hektar. Istrinya orang Jepang itu, sudah di petani sana itu.
Itu kalau jualan tuh Pak, itu di pinggir jalan. Taruh meja, barang, plus daftar harga sama kotak uang. Nggak ada yang nunggu Pak. Itu langsung aja, ambil sendiri, terus sendiri gitu. Kebayang nggak Pak jalan depan komplek kita jual? Bukan barangnya habis, mejanya hilang Pak. Mereka waman loh. Itu ya Allah. Tapi tetap kita syukuri meskipun kayak gitu ya. Tetap di alhamdulillah. Kenapa? Nggak bisa ngubah kita Pak. Makanya nggak bisa diubah. Tetap kita kita mulai dan bisa kita ubah. Gitu ya. Dari diri sendiri. Jangan ikut-ikutan. Kira-kira begitu. Semoga kemudian kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Sallallahu